Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Slamet Setiawan dan selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini saya membahas berbagai tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. So, jika kalian tertarik dengan konten-kontennya, jangan ragu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyambung video sebelumnya tentang masalah akhlak yang baik, adab yang terjaga sebagai kunci utama untuk calon penghafal Al-Quran. Nah, kemudian datang pertanyaan kepada kami, Ustadz, bukankah kami menyekolahkan anak kami ke lembaga tahfidz yang tadinya akhlaknya belum baik supaya menjadi baik dengan jalan menghafal Al-Quran? Kalau akhlak anak kami yang belum baik kemudian ditolak untuk menghafal Al-Quran, maka bagaimana kami bisa memperbaiki akhlak mereka? Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa kami menolak anak-anak atau calon penghafal Al-Quran yang akhlaknya belum baik, yang masih punya masalah dengan adabnya. Ibaratnya kita ingin masuk ke sekolah SMA, pasti ada satu syarat yang harus dilalui yang tidak boleh tidak untuk dilaksanakan, yaitu harus melalui jenjang SMP terlebih dahulu dan harus dinyatakan lulus di SMP baru boleh melanjutkan ke jenjang SMA. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran yang berhasil, seorang penghafal Al-Quran yang ingin dimudahkan dalam proses menghafalnya, harus sudah selesai dengan urusan akhlak, harus sudah selesai dengan urusan adab. Oleh karena itu, apabila masih ada masalah dengan akhlaknya, masih ada masalah dengan adabnya, berarti dia belum layak untuk naik jenjang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, kami akan menyarankan anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran dan masih punya PR dengan akhlaknya, hendaknya mereka menyelesaikan di level akhlak terlebih dahulu. Perbaiki dulu akhlaknya, belajar tentang akhlak, belajar tentang adab. Ketika akhlak dan adab mereka sudah baik, barulah mereka boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang menghafal Al-Quran. Bukan berarti anak-anak yang belum baik akhlaknya, anak-anak yang belum baik adabnya tidak boleh menghafal Al-Quran, tapi mereka harus menyelesaikan jenjang akhlaknya terlebih dahulu, harus memperbaiki adabnya terlebih dahulu, sehingga ketika adab dan akhlaknya sudah mereka selesaikan, mereka sudah punya akhlakul karimah, punya adab yang baik, insya Allah mereka akan layak, mereka akan boleh naik ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang menghafal Al-Quran. Karena sekali lagi, menghafal Al-Quran merupakan perbuatan yang besar, menghafal Al-Quran merupakan amalan yang berat, merupakan amalan yang istimewa, merupakan amalan orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang memiliki akhlakul karimah, memiliki adab yang baik. Dan di beberapa kesempatan terdahulu saya sering sekali mengatakan bahwa Al-Quran itu sensitif. Al-Quran tidak akan masuk ke dalam dada sembarang orang. Al-Quran tidak akan pernah mau dekat dengan sembarang orang. Al-Quran akan memilih orang-orang yang benar-benar layak untuk didekati. Al-Quran akan masuk ke dalam dada orang-orang yang memang sudah layak, yaitu mereka yang sudah memiliki akhlak yang baik, sudah memiliki adab yang baik. Oleh karena itu, bagi calon penghafal Al-Quran yang masih memiliki masalah dengan akhlaknya, masih memiliki masalah dengan adabnya, hendaknya mereka menyelesaikan dulu adabnya, memperbaiki adabnya, memperbaiki akhlaknya. Begitu juga dengan para orang tua yang memiliki anak dan ingin menyekolahkan anaknya di lembaga tahfidz, maka pastikan anak-anaknya sudah memiliki akhlak yang baik, sudah memiliki adab yang baik sebelum mereka diterjunkan untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau akhlak mereka belum baik, adab mereka belum baik,
dan kita paksakan untuk menghafal Al-Quran, maka yang akan menghadapi kesulitan-kesulitan adalah anak kita sendiri. Mereka akan menghadapi masalah-masalah di depan ketika mereka menghafal Al-Quran, sedangkan akhlaknya masih punya masalah, sedangkan adabnya masih bermasalah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dimengerti oleh semuanya dan bisa menjadi tadzkirah untuk kita bahwa menghafal Al-Quran tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghafal Al-Quran supaya proses menghafal kita menjadi lancar, supaya proses menghafal kita baik, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan barokah kepada kita atas amal-amal kita dengan jalan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.